Berapa hari ini? 16.400. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun teman-teman menonton video ini. Kembali lagi bersama Dr. Aberta. Kurang ke kiri ya. Dolar tembus 16.450. Di atas 16.000 itu udah ngeri-ngeri sebenarnya. Saya nggak akan jelaskan maknanya, dampak akibat dari kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah gitu, karena udah banyak juga yang jelasin ya. Saya cuma mau ngasih sudut pandang baru aja, karena saya lihat kebanyakan teman-teman menganggap solusinya adalah dengan membeli dolar. Itu bisa jadi sesuatu yang blunder buat teman-teman. Selain karena nilai tukarnya lagi tinggi-tingginya, jadi teman-teman masuk di harga puncak atas istilahnya ya, tapi juga karena kondisi US dollar saat ini memang lagi nggak bagus sebenarnya teman-teman. Oke, kita harus runut mungkin secara sejarah ya, bagaimana sih ceritanya US dollar itu bisa menjadi mata uang internasional ya, hampir diterima di mana-mana di seluruh dunia. Padahal kalau kita lihat awalnya bukan US dollar yang berkuasa teman-teman, yang menjadi mata uang internasional sebelum US dollar adalah pound sterling. Jadi kalau kita ingat zaman-zaman penjajahan dulu, yang menjadi mata uang yang diterima di seluruh dunia adalah pound sterling. Mungkin jauh sebelum itu, kalau kita runut dari sejarah, jauh sebelum pound sterling itu, yang memperkenalkan uang kertas pertama kali adalah kerajaan Mongol pada tahun 1200-an kalau saya nggak salah, pada saat masa kepemimpinannya Genghis Khan. Ya, sebelum itu memang kan masih menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar lah istilah. Dan saat transisi dari emas dan perak ini menjadi uang kertas Mongol, banyak yang menolak, banyak yang tidak setuju ya, hal yang ya karena kan kok bisa ditukar dengan kertas gitu loh, komoditas mereka. Biasanya jual kambing dapat emas, dapat perak, sekarang dapat kertas. Dan sejarah mencatat orang-orang yang menolak langsung dipenggal di tempat. Tapi pada kenyataannya saat sebuah mata uang menjadi komoditas internasional akan ada sejarah kelamnya. Pound sterling sendiri juga seperti itu, karena kan Inggris menjajah banyak negara-negara koloni yang akhirnya memaksa negara-negara yang dijajah tersebut menggunakan pound sterling ya. Dan tidak jauh berbeda untuk dolar itu sendiri. US dollar sejarahnya bahkan hampir perang ya. Dulu kan 1 US dollar itu berpatokan pada emas. Jadi uang kertas yang bisa dicetak oleh US harus ada emas yang menjadi landasan nilai terhadap uang dolar tersebut. Akhirnya pada zaman Presiden Nixon hal itu berubah, jadi semua dolar itu dicetak dengan semena-mena. Sebenarnya banyak juga negara Uni Eropa yang menolak, bahkan sejarahnya Prancis sampai mengirim kapal perang waktu itu ya terkait dengan reservasi emas dan mata uang dolar itu sendiri. Tapi yang menyebabkan uang dolar itu masih diterima, artinya walaupun dengan sejarah kelam seperti itu, adalah karena Amerika berhasil membuat perjanjian petrodolar dengan Arab Saudi sebagai penghasil minyak terbesar di dunia. Arab Saudi tidak boleh menjual minyak kepada negara lain yang tidak menggunakan dolar sebagai mata tukarnya. Artinya apabila negara lain ingin membeli minyak, dia harus membayar dengan menggunakan dolar. Karena kan hampir seluruh dunia menggunakan dan memerlukan minyak, makanya negara-negara tersebut mau tidak mau membutuhkan US dollar. Sebagai gantinya memang Saudi Arabia dijanjikan keamanan oleh Amerika, dan perjanjian itu sudah berjalan sekitar 50 tahun, dan baru-baru ini kontrak tersebut sudah selesai dan tidak diperpanjang. Sejarahnya dulu Raja Arab yang menolak memperpanjang perjanjian petrodolar meninggal secara tidak wajar. Teman-teman bisa search di history ya, silakan search di Google, lihat sejarahnya. Raja Arab yang sekarang ini termasuk tangguh tidak memperpanjang petrodolar, dan bahkan sudah mulai menerima pembayaran minyak bumi menggunakan mata uang lain. Jadi yang terkenal adalah mata uang BRICS. Ada Brasil, Rusia, India, dan Cina. Jadi mata uang BRICS ini diagendakan bisa menjadi alat tukar untuk minyak bumi itu sendiri. Dan kemarin disahkan pada 1 Januari 2024, tidak ada media yang memberitakan. Ini sebagai salah satu tanda bahwa US dollar terancam. Makanya teman-teman yang memutuskan untuk menukar rupiah ke US dollar, ada resiko besar yang kedua. Inilah resikonya. Jadi yang pertama tadi
Jadi selain karena harga lagi tinggi-tingginya, resiko kedua adalah ancaman dari mata uang pengganti ini, gitu. Mata uang yang akan menggantikan transaksi internasional ini, gitu. Mungkin faktor lain yang turut meresahkan untuk US dollar itu adalah majunya cryptocurrency. Jadi transaksi internasional sekarang dipermudah dengan Bitcoin, Ethereum. Hampir 88 negara atau 88 lebih ya menggunakan Ethereum sebagai landasan teknologi untuk smart kontraknya. Jadi kalau teman-teman sekarang tiba-tiba FOMO ya, artinya membeli uang dolar, saya tidak bilang itu salah, menabung itu hal yang baik, tetapi kita harus memperhatikan resiko-resiko yang ada. Tetap waspada, harus hati-hati. Selain itu juga kalau kita semakin banyak menukar ke US dollar, tentu saja nilai tukar kita rupiah akan semakin melemah. Terus gimana solusinya beli? Ini pertanyaan 1 juta umatnya ya. Saya punya pendapat, ini hasil pemikiran saya sendiri. Tentunya sudah melakukan beberapa riset pendalaman. Tapi sebelum saya ceritakan, jangan lupa like dan subscribe-nya dulu. Ini ilmu mahal, teman-teman yang nonton juga kalangan terbatas. Yang searching aja mungkin yang nemu video ini. Dan apabila teman-teman sudah like dan subscribe, tentunya video ini akan dibagikan oleh algoritma YouTube, menyentuh lebih banyak teman-teman kita yang membutuhkan video ini. Ya, secara tidak langsung akan menjadi amal ibadah buat teman-teman yang sudah like dan subscribe ya. Terima kasih. Jadi salah satu alternatif yang bisa kita lakukan adalah dengan investasi level 4. Oke, teman-teman yang belum memiliki investasi level 0, 1, 2, 3, mungkin sebaiknya fokus di investasi level 2 ya, dimana kita fokus untuk membeli saham di dalam negeri, membeli reksadana, obligasi negara. Itu juga bisa membantu menguatkan negara kita. Jadi daripada negara kita hutang terhadap orang di luar, lebih baik hutang terhadap rakyatnya, dan itu dijamin oleh negara pengembaliannya. Tapi buat teman-teman yang berada pada level tertentu di mana sudah wealth-nya sudah terbangun dengan baik dan ingin menjaga wealth tersebut, sebaiknya investasi di level 4 di tanah dan properti. Jadi misalnya nih Anda punya uang 1 atau 2 miliar atau bahkan lebih, mungkin 10-20 tahun mendatang sudah tergerus oleh inflasi, semakin lemah karena nilai tukar terhadap negara lain. Kalau Anda membeli tanah dan properti, niscaya ya nilainya akan terjaga. Aset tersebut akan menjaga kekuatan daya beli Anda. Kita nggak akan terlalu banyak membahas tentang kenaikan harga tanah, properti, itu mungkin kita bahas di video lain. Andai kata 1, 2 atau sekian miliar tersebut disimpan dalam bentuk aset dan properti, kemudian dikelola dengan baik menjadi tempat tinggal, hunian atau tempat usaha yang menghasilkan cash flow yang positif. Contohnya kalau kita jadikan tempat tinggal untuk disewa-sewakan, nilai sewa itu akan selalu naik setiap tahun Bapak dan Ibu. Jadi kemampuan kita berbelanja dengan menggunakan uang 1, 2 atau 3 miliar tersebut akan dijaga oleh properti tersebut. Gini. Misalnya kalau kita menyimpan 1 miliar nih dalam bentuk deposito dengan bunga 6% lah, anggaplah potong pajak juga. Sebulan itu kira-kira kita bisa mendapatkan return 5 juta misalnya nih. Tapi kalau 1 miliar itu kita belikan aset atau properti, anggaplah rumah dengan 4 atau 5 kamar, terus kita sewa-sewakan misalnya per kamar 1 juta, Bapak dan Ibu kan setiap bulan bisa dapat 5-6 juta. Kalau 1 miliar yang dideposito tadi, seiring berjalannya waktu, kemampuan berbelanja dengan return 5 juta tadi akan semakin melemah. Tetapi kalau dijadikan properti sewa, seiring berjalannya waktu, uang sewa itu bisa naik, bisa jadi 1.200.000, 1.500.000, bahkan sampai 2 juta, sehingga nilai uang saat kita membeli properti tersebut terjaga. Ini mungkin ilmunya sedikit berat, tidak untuk semua memang ya. Ini adalah hasil introyeksi dan proyeksi saya untuk 5, 10 sampai 20 tahun mendatang nanti. Mungkin itu saja dari saya di video kali ini. Semoga semua sehat selalu biar kita bisa ketemu di video berikutnya. Dadah.